Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Roni di Berpacu dalam Misteri. Gimana kabar kalian? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, rezeki yang cukup, dan diberikan ketenangan di dalam hidup. Kali ini saya akan melanjutkan cerita karya dari Suku Kafi yang berjudul Penguasa Lelembut Part 4. Seperti apa cerita selanjutnya? Tonton video ini sampai selesai. Untuk teman-teman yang belum menonton part sebelumnya, tonton terlebih dahulu agar kalian bisa memahami alur ceritanya. Baiklah, nggak usah lama-lama lagi. Seperti biasa, siapkan kopi, teh, duduk senyaman mungkin, pejamkan mata kalian, dengarkan, dan simak baik-baik ceritanya. Para siswa dan siswi masih mengikuti pelajaran di kelas. Aruna memilih pergi ke kantin untuk membeli makanan dan minuman untuk mengisi perutnya yang kosong. Budi mengikuti Aruna ke kantin agar masuk kelas bersama-sama. "Nah, katanya kamu puasa?" tanya Budi yang melihat Aruna meminum air mineral. "Tidak, aku hanya tidak mau makan bakso," jawab Aruna. "Memangnya kenapa? Enak loh," seru Budi setelah menghabiskan 2 mangkuk bakso. "Enak lah, orang diludahi sama tuyul," oceh Aruna tanpa sadar membuat Budi diam 1000 bahasa. Budi memuntahkan isi perutnya. Sayangnya, tidak ada sedikit pun makanan yang keluar dari mulutnya, hanya air liur yang keluar dari mulut Budi. "Nah, tolong, baksonya tidak bisa keluar lagi," ucap Budi. Aruna tersenyum melihat kelakuan salah satu sahabatnya tersebut. Ia kemudian memberikan air kepada Budi agar dia meminumnya. "Sudah, tidak apa-apa. Nanti juga keluar dalam bentuk yang berbeda," goda Aruna berlalu meninggalkan Budi di kantin. "Ih, Aruna, tunggu!" teriak Budi mengikuti dari belakang. Pulang sekolah, Budi dan Andreas sengaja menunggu Dewi serta Aruna untuk pulang bersama. Setelah Budi bercerita kepada Andreas tentang kemampuan Aruna, mereka pun penasaran dengan makhluk apa saja yang sudah pernah dia lihat oleh Aruna selama tinggal di desa perbatasan. Kini Budi ingin membonceng Aruna karena dia begitu penasaran dengan sahabatnya tersebut. Terlihat jelas raut wajah tidak suka Andreas ketika dengan mudahnya Aruna mau dibonceng oleh Budi. Tadinya Andreas pikir Aruna akan menolak. Nyatanya Aruna dengan mudahnya mau pulang bersama Budi. Sepanjang perjalanan pulang, Andreas terus melihat ke arah Aruna yang tertawa bersama Budi. Dia terlihat begitu bahagia berbincang dengan Budi. Berbeda sekali saat bersama Andreas. Aruna sering diam saat dia bersamanya. 15 menit kemudian, mereka sampai di rumah Dewi yang menjadi base camp mereka berempat. Ayo duduk. Aku ambilkan minum dulu," ucap Dewi. Aruna duduk di teras rumah. Dewi disusul Budi dan Andreas setelah memarkirkan sepeda mereka. "Nah, ceritakan apa yang kamu lihat tadi tukang bakso," ujar Budi yang masih penasaran. "Andreas juga penasaran loh," sambungnya. Mata Aruna menatap Andreas yang tersenyum kepadanya. Seketika Aruna menunduk karena malu. Ia bisa bersikap biasa saja dengan Budi tetapi tidak dengan Andreas. Ada rasa canggung dan malu bila di dekatnya. "Jadi, apa yang kamu lihat, nah?" tanya Andreas. "Tadi, Aruna terkejut saat melihat Mbah Rus yang tiba-tiba saja muncul di jendela, membuat Andreas dan Budi beranjak dari teras dan saling berpegangan. "Kalian kenapa sih?" ujar Dewi yang membawa nampan berisi makanan. "Ah!" Budi dan Andreas kembali menjerit saat melihat Mbah Rus muncul dari punggung Dewi. Mbah Rus memukul tangan Budi yang terus berteriak. Seketika Budi diam dan duduk kembali bersama Andreas. Hening seketika, tidak ada yang memulai percakapan karena ada Mbah Rus di sana.
Aruna yang tadinya makan mulai bercerita hanya diam karena dia takut salah ucap. Dan lagi, Rumi dan Desi sering mengingatkan dia untuk tidak membicarakan tentang sosok yang dia lihat kepada orang lain. "Nah, kamu baik-baik saja kan?" tanya Mbah Rus yang memulai pembicaraan. "Baik-baik saja, Mbah." "Oh iya, terima kasih atas petuah Mbah. Aku selalu membawa kerikil agar tidak diganggu." "Diganggu?" ucap Budi terkejut hingga membuat Bahrus kembali memukul bahunya. "Bah, Mbah kan sudah lama tinggal di Cigede. Gue pasti tahu kan dulunya sejarah desa ini, termasuk desa Cigede yang sering disebut juga desa perbatasan." Bahrus menghela napasnya dengan kasar dan mulai bercerita. Dewi, Aruna, Budi, dan juga Andreas mendekat untuk mendengarkan cerita Mbah Rus. Dahulu kala desa Cigede merupakan desa terpencil yang awalnya bernama Cibatu karena banyak batu besar di desa tersebut. Tidak hanya dikelilingi sungai, Cibatu juga dipenuhi pohon jati. Di desa Cibatu dulunya hanya ada 10 kepala keluarga, tetapi lamban laun banyak pendatang yang membangun rumah di sana. Sejak saat itu banyak sekali pohon-pohon yang ditebang dan dijadikan rumah. Mereka tidak sadar jika pohon tersebut juga dihuni oleh makhluk tak kasat mata. Mereka kemudian sering mengganggu penduduk desa. Setiap harinya ada saja yang kesurupan bahkan meninggal secara mendadak setelah menebang pohon atau menyeberangi sungai. Sudah banyak orang pintar yang mencoba untuk mengusir makhluk halus yang berada di sana, tetapi semuanya gagal. Hanya Mbah Kung yang bisa mengalahkan lelembut. Mbah Kung membuang semua lelembut yang ia tangkap ke batu besar yang berada di desa perbatasan. Namun sayangnya, Mbah Kung tidak permisi kepada sang penunggu batu besar hingga akhirnya dia marah dan mulai membuat kegaduhan yang meresahkan warga. Mbah Kung pun akhirnya melakukan pemujaan untuk memanggil penunggu batu. Entah perjanjian seperti apa, yang pasti setiap tahunnya di bulan Mulut para warga desa harus membuat tape sebanyak 2 dingkul lalu disajenkan di bawah batu besar. Selain itu, jika jatuh di malam Jumat Kliwon harus memotong ayam hitam dan melemparkan bangkainya ke batu besar. "Sesajen," ucap Aruna yang mengalihkan perhatian Budi, Andreas, dan juga Dewi. "Apa kau pernah melihatnya, Aruna?" tanya Mbah Rus. Aruna mengangguk. Semua orang terkejut mendengar penuturan Aruna. Apalagi Budi, Andreas, dan Mbah Rus sudah tahu jika Aruna memiliki kelebihan yang tidak dimiliki orang lain. "Di mana kamu melihatnya?" tanya Andreas. Semua mendekat menunggu Aruna menjawab rasa penasaran mereka. Aruna ragu untuk menunjuk lokasi di mana ia melihat siluman ular. Namun, akhirnya dengan lantang Aruna menyebutkan tempat tersebut. "Batu besar yang berada di tengah pesawahan," jawabnya. "Hah? Jadi itu benar. Beberapa orang mengatakan jika di sana banyak sekali ular ketika tengah hari," sambung Budi. "Apa kau melihat sang ratu?" Kini giliran Mbah Rus yang penasaran dengan jawaban Aruna. "Ular besar yang tubuhnya melilit batu." "Oh iya, Mbah. Bagaimana jika warga di sini tidak melakukan sesajen seperti yang lelembut minta?" Aruna mencoba mengalihkan pembicaraan karena ia sadar jika saat ini sosok itu mulai mendekat. Bahrus pun kembali bercerita dan menjawab rasa penasaran Aruna. Ia mengatakan jika para warga melanggar perjanjian akan ada tumbal sebagai gantinya. Target mereka siapa saja yang melewati batu besar tersebut dan siapnya salah satu tumbalnya adalah suami Mbah Rus. "Memangnya sosok apa yang menguasai batu besar?" tanya Budi penasaran. "Sosok siluman ular yang sering dipanggil Nyi Gede,"
Seketika bulu kuduk Aruna meremang seketika. Ia mulai merasakan kehadiran sosok lain yang ikut berbincang dengan mereka berlima. Sudut mata Aruna melirik ke sampingnya dan tangan Aruna bergetar ketika sudut matanya menangkap sosok lain di samping kirinya. Sosok nenek-nenek yang beberapa kali Aruna lihat di depan rumah Tony dan kini duduk di sebelah kanannya. Mulut Aruna terasa terkunci. Ia tidak bisa berucap satu patah kata pun. Tangannya bergetar, keluar keringat dingin di dahi dan tengkuk Aruna yang mengalihkan perhatian Andreas. "Nah, kamu kenapa?" tanya Andreas. Bahrus merangkul tubuh Aruna dan berbisik, "Astagfirullahaladzim. A- As Astagfirullahaladzim," ucap Aruna. Ia kembali sadar dan sosok nenek rumah angker pun menghilang. Jam menunjukkan pukul 3 sore. Bahrus menyuruh mereka bertiga untuk segera pulang karena takut orang tua mereka mencari keberadaan mereka. Andreas, Budi, dan juga Aruna pun berpamitan kepada Bahrus dan Dewi. Mereka pun pulang bersama. Kini Andreas yang mengantar Aruna hingga ke jembatan. "Besok aku jemput ya," sela Andreas saat Aruna turun dari sepedanya. Makasih," ujar Aruna sambil menyunggingkan senyum. "Hati-hati di jalan ya." "Makasih atas sumbangannya," sambungnya. Aruna melambaikan tangan kemudian kembali berjalan melewati jembatan. Seketika senyum di wajah Aruna menghilang. Ia merasa seseorang tengah mengikutinya. Aruna yakin sosok nenek penunggu rumah angker sedang memperhatikannya. Langkah Aruna terhenti saat melihat Mbah Kening yang sedang duduk di teras rumahnya. Ia menatap tajam ke arah Aruna. Ingin sekali Aruna berpura-pura tak melihatnya agar tidak usah menyapa nenek barbar itu. Namun, mata Aruna sudah lebih dulu melihatnya dan membuatnya berekspresi seperti ingin membunuh Aruna. "Punten, Mbah." Sama sekali tidak ada jawaban dari Mbah Kening. Aruna memilih masuk ke rumah tak ingin berlama-lama menatapnya. "Assalamualaikum," sapa Aruna. "Waalaikumsalam," jawab Desi. "Bibi mau kemana?" tanya Aruna melihat Desi yang sedang merapikan pakaian ke dalam tas. "Bibi mau ke Jakarta sama Paman dan Sela. Kamu jaga rumah ya. Bibi cuma sebentar kok. Mau ada yang mau dibahas sama kakek dan ayahmu." "Oh iya Bi. Bi, kalau Aruna ajak teman-teman nginep di sini boleh? Aruna takut di rumah sendirian," ungkap Aruna. "Boleh, ajak teman-teman kamu nginep di sini." "Siapa itu? Budi, Andreas, dan Dewi?" "Budi dan Andreas boleh menginap di sini, Bi." "Boleh, mereka kan teman-teman kamu." "Bibi sudah siapkan telur, mie, dan roti. Oh iya, ini uang jajan kamu selama Bibi ke Jakarta." "Makasih, Bi," ucap Aruna. Aruna masuk ke kamarnya kemudian mengganti pakaiannya. Dilihatnya Mbah Kening di terasnya. Mbah Kening masih duduk di teras rumahnya sambil menatap ke kamar Aruna. Setelah selesai mengganti pakaiannya, Aruna bergegas keluar untuk membantu Desi merapikan serta membereskan barang yang mau dibawa. Riuh terdengar mewarnai pagi Aruna. Desi sibuk mempersiapkan sarapan. Tony mengangkat kardus yang akan mereka bawa ke Jakarta, sedangkan Aruna mempersiapkan dirinya untuk berangkat sekolah. Selama 3 hari ke depan, mereka akan meninggalkan Aruna sendiri di rumah. Tony menambahkan uang jajan Aruna tanpa sepengetahuan Desi karena ia merasa kasihan kepada keponakannya tersebut. Simpan, simpan ini, ajak teman-teman kamu.
Makan enak, ucap Tony. Makasih banyak, Paman. Aruna menghitung uang yang diberikan oleh Tony sebesar 100.000 rupiah. Jika disatukan dengan uang yang diberikan Desi, Aruna menyimpan uang 150.000 rupiah untuk jajannya selama 3 hari. Desi mengunci rumahnya setelah memastikan kompor dan listrik semua mati. Sheila sudah lebih dulu berjalan bersama Tony, sedangkan Aruna menunggu Desi yang menitipkannya kepada tetangga terdekat seperti Rumi dan juga Entin. Titip Aruna ya, nanti juga teman-temannya menginap di sini. Tolong awasi saja, takut dia kenapa-napa di rumah, oceh Desi. Iya Des, kamu hati-hati di jalan, ucap Rumi. Jangan lupa oleh-olehnya ya, sambung Entin. Desi tersenyum kemudian undur diri untuk segera pergi dari sana. Sepanjang jalan melewati jembatan, Desi memberikan petuah kepada Aruna untuk tidak membahas makhluk halus bersama teman-temannya. Karena menurut Desi, Mbah Kening tidak suka dengan sesuatu yang mengikuti Aruna. Desi juga masih belum mengerti dengan ucapan Mbah Kening. Namun, melihat Aruna bisa mengeluarkan makhluk halus dari tubuh Lucy, membuat Desi yakin jika keponakannya itu memiliki indera keenam. Terlihat Andreas sedang berbicara dengan Tony. Aruna segera menghampiri mereka bertiga. Paman sudah menitipkan kamu sama Andreas. Ingat, jangan macam-macam dan bikin kegaduhan, oke? Jelas Tony. Iya Paman, ucap Andreas dan Aruna kompak. Aruna, pamit ya, Bi, Paman, dan Sheila. Hati-hati di jalan ya, ujar Aruna berpamitan dengan Paman dan bibinya diikuti Andreas. Mereka berdua pun berangkat ke sekolah bersama, sedangkan Tony, Desi, dan Sheila naik becak untuk sampai ke jalan besar. Seperti biasa, sepanjang perjalanan ke sekolah, Aruna dan Andreas hanya diam. Mereka sibuk dengan pemikiran masing-masing dan enggan mengutarakannya. 20 menit perjalanan mereka akhirnya sampai di sekolah. Terlihat sudah ada Budi yang menunggu kedatangan mereka. Ia berlari ke arah Aruna dan menggenggam tangannya dengan erat. Nah, semalam aku dimimpiin ular besar banget. Jangan-jangan sosok Nyi Gede itu ya tidak suka kita bicarakan. Jelasnya. Pastilah. Makanya jangan mencari tahu sesuatu hal yang mistis, timpal Andreas. Aruna hanya tersenyum dan enggan menimpali ucapan Budi. Mereka bertiga masuk ke dalam kelas bersama-sama. Jam menunjukkan pukul 12 siang. Tepat bel berbunyi menandakan waktunya istirahat. Aruna dan Dewi bergegas ke kantin. Mereka berdua mengantri makanan sambil memesan makanan titipan Budi dan Andreas. Mata Aruna melihat sosok wanita berambut panjang yang sedang berdiri di belakang gerobak mie ayam. Aruna merasa risih saat sosok wanita itu yang terus menatapnya. Kamu tidak mau mie ayam? Tanya Dewi. Tidak, aku makan nasi saja, jawab Aruna. Aruna memesan nasi bungkus yang berisi tempe orek dan telur dadar. Tak lupa, ia menambahkan gorengan serta sambal. Dewi menghampiri Aruna setelah mie ayamnya mereka selesai dibuat. Andreas dan Budi bahagia ketika pesanan mereka datang. Dengan lahapnya Budi dan Andreas memakan mie ayam. Budi menghentikan kunyahannya. Ia menarik rambut yang begitu panjang dari mulutnya. Dewi memuntahkan makanan yang ada di mulutnya. Ia merasa jijik melihat rambut yang keluar dari mulut Budi. Tak hanya Dewi, Andreas juga membuang mie ayam yang sedang ia makan. Ia kemudian meminum es tehnya untuk menurunkan mie yang sudah masuk ke dalam kerongkongannya. Tanpa peduli dengan rambut yang ada di makanannya, Budi kembali memakan mie ayam miliknya.
Ih, jorok Budi. Itu rambut istrinya tukang mie ayam. Oceh Dewi. Aruna hanya tersenyum sambil menikmati nasi bungkusnya. Andreas yang tahu ada sesuatu yang tidak beres kemudian bertanya kepada Aruna. Apa kau tahu itu rambut siapa? Tanya Andreas. Kuntilanak. Andreas menyemprotkan air dalam mulutnya ketika Aruna menyebutkan nama sosok yang menjadi penglaris tukang mie ayam di sekolahnya. Tukang mie ayam ini baru saja berjualan di kantin sekolah Aruna. Namun, dalam seketika mie ayam tersebut ramai pengunjung, bahkan banyak pelanggan dari luar sekolah. Budi mengusap wajahnya yang sudah penuh dengan air yang bercampur air liur dari mulut Andreas. Maafkan aku, ucap Andreas tulus. Aruna dan Dewi tertawa melihat wajah Budi yang dipenuhi oleh air. Andreas mencoba membersihkan wajah Budi, tetapi Budi dengan cepat menepis tangan Andreas dengan kesal. Andreas terus berusaha untuk mengusap wajah Budi hingga keduanya saling kejar-kejaran. Wih, jadi nginap di rumah aku kan? Tanya Aruna. Iya, nanti bantu aku bicara sama mama ya, jawab Dewi. Makasih ya Wi, ucap Aruna. Mendapat ajakan untuk menginap di rumah Aruna, Budi dan juga Andreas terlihat begitu antusias. Setelah mengantarkan Aruna ke rumah Dewi, Budi dan Andreas bergegas ke rumah masing-masing untuk meminta izin kepada orang tua mereka dan membawa beberapa pakaian untuk mereka gunakan selama menginap di rumah Aruna. Mbah Rus menemani Aruna yang sedang duduk di teras rumahnya, menunggu Dewi yang sedang merapikan pakaian yang akan dibawa ke rumah Aruna. Mbah Rus menatap wajah Aruna lekat-lekat, kemudian ia beranjak dari kursinya. Bawa ini, ucap Mbah Rus. Aruna melihat sebuah kerikil yang dibungkus dengan plastik. Ia Mbah Rus kembali ke dalam rumahnya hanya untuk mengambil kerikil untuk Aruna bawa. Terima kasih Mbah, tutur Aruna. Tolong jaga cucuku. Kau bisa melihat makhluk halus, sedangkan dia tidak. Jika terjadi sesuatu dengan kalian, tolong jaga Dewi. Gunakan kerikil itu untuk melempar semua lelembut yang mengganggu kalian, ucap Mbah Rus. Iya Mbah, tukasnya. Aruna menatap lekat-lekat kerikil yang ada di tangannya. Ada banyak kerikil di plastik yang diberikan oleh Mbah Rus. Aruna yakin jika Mbah Rus sudah memiliki firasat akan hal ini. Perlahan Aruna mencoba bertanya kepada Mbah Rus perihal Nyi Gede, tetapi ia ragu untuk bertanya. Mbah Rus menatap Aruna yang sedang melihat ke arah kerikil. Ia tahu jika ada sesuatu yang ingin Aruna tanyakan kepadanya. Para lelembut yang menghuni perbatasan itu takut dengan kerikil, jawab Mbah Rus. Bagaimana bisa Mbah? Mbah Rus kembali bercerita tentang hal yang ditakuti oleh Nyi Batu. Penguasa Cigede yaitu Nyi Gede. Dulunya adalah seorang siluman ular yang menguasai batu besar di sana. Menurut kabar, saat Mbah Kung melihat banyak korban kesurupan serta banyak orang yang meninggal dunia secara dadak, Mbah Kung sengaja melakukan pemujaan untuk memanggil Nyi Gede. Namun, kekuatan Nyi Gede begitu besar sehingga membuat Mbah Kung kesulitan melawan mereka. Hingga akhirnya Mbah Kung melihat sebuah kerikil untuk melempar salah satu lelembut yang menyerangnya. Ketika Mbah Kung melempar kerikil tersebut, beberapa lelembut yang menyerang Mbah Kung menghilang seketika, seolah mendapat celah untuk mengalahkan Nyi Gede. Mbah Kung akhirnya mengumpulkan banyak kerikil untuk melawan Nyi Gede. Sejak saat itu, kerikil kami gunakan untuk mengusir lelembut yang mendekat, tuturnya. Dewi, teriak Budi yang baru saja memarkirkan sepedanya di depan rumah Dewi.
Mbah Rus seketika menghentikan ucapannya. Ia tahu jika ada Budi pasti akan ada banyak pertanyaan yang membuatnya pusing. Mbah Rus kemudian masuk untuk memanggil Dewi, sedangkan Budi duduk di samping Aruna. Mata Aruna meneliti barang bawaan Budi yang lebih terlihat seperti pindahan. Dengan santainya, Budi menenteng perbekalan yang dibawakan oleh ibunya untuk dibagikan kepada Aruna. "Lihatlah, kita tidak akan kelaparan selama menginap di rumah kamu," ujar Budi. Aruna tertawa terbahak-bahak melihat rantang yang berisi banyak lauk. Tawa Aruna pecah saat melihat Andreas datang membawa tas hiking lengkap dengan tenda. "Kamu mau berkemah?" tanya Aruna. "Aku ingin uji nyali juga di sana," jawab Andreas penuh percaya diri. Tak lama Dewi keluar dari rumahnya diikuti ibunya yang juga membawa rantang makanan. "Hati-hati ya, jaga diri, jangan bicara sompral, dan jangan lupa sholat," pesan Sri. "Siap Bu," ucap Aruna, Dewi, Andreas, dan juga Budi kompak. Mereka pun berjalan ke rumah Aruna. Tak terasa, mereka akhirnya sampai di jembatan. Aruna meminta semua teman-temannya untuk membaca doa ketika masuk ke wilayah mereka dan tak lupa ucapkan salam. Keempat sahabatnya itu pun berjalan sejajar melewati jembatan. Mereka pun akhirnya sampai di rumah Aruna. Aruna lalu mempersilahkan para sahabatnya untuk masuk ke dalam rumahnya. Dewi tidur di kamar Aruna, sedangkan Budi dan Andreas tidur di kamar belakang. Suara azan Isya berkumandang. Dewi meminta Aruna untuk mengantarnya ke kamar mandi. Tak dapat dipungkiri jika Dewi merupakan anak yang penakut. Bahkan, ia suka meminta antar adiknya untuk mengantarnya ke kamar mandi. "Pipis yang banyak. Kalau malam, aku tidak pernah keluar dari kamar." "Ih, jangan menakutiku, Aruna," kesal Dewi yang masih berada di kamar mandi. Dewi segera menunaikan panggilan alamnya dengan cepat karena Dewi merasakan hawa di kamar mandi begitu menyeramkan. Tak lama, Dewi keluar dengan terburu-buru hingga membuat Aruna terkejut. "Sudah, Wi?" tanyanya. Dewi mengangguk kemudian berjalan lebih dulu. Mereka melihat kamar Budi dan Andreas sudah tertutup. Aruna dan Dewi bergegas masuk ke kamar mereka. Dewi memilih tidur di dekat tembok. Semenjak keluar dari kamar mandi, wajah Dewi terlihat pucat. Hal itu membuat Aruna merasa tidak enak. Ia yakin jika sahabatnya tersebut melihat sesuatu di kamar mandi. Aruna menyelimuti Dewi. Ia menunggu Dewi tidur karena takut terjadi apa-apa dengannya. "Nah," ucap Dewi. "Apa, Wi?" ujar Aruna. Dewi membalikkan tubuhnya agar berhadapan dengan Aruna, kemudian berkata, "Aku melihat anak kecil yang sedang berdiri sambil menatapku dari kaca. Tetapi saat aku menoleh, anak kecil itu menghilang. Apa dia penunggu di sini?" tanya Dewi. Aruna mengangguk, mengiyakan ucapan Dewi. Aruna mencoba meyakinkan Dewi jika semuanya akan baik-baik saja. "Itu hanya kebetulan saja karena kita memang hidup berdampingan. Kamu tidur duluan saja. Aku nunggu kamu tidur," ucap Aruna. "Ah!" Aruna dan Dewi menjerit kemudian membungkam mulut mereka berdua bersamaan saat mendengar suara ketukan kaca kamarnya. Aruna beranjak dari ranjang diikuti Dewi. Perlahan tangan Aruna terulur untuk menggeser tirai kamarnya. Dewi memegang erat tangan Aruna hingga Aruna meringis kesakitan dan menoleh ke arah Dewi. Terdengar suara ketukan pintu membuat hening seketika. Dewi dan Aruna saling berpandangan. Dewi menggelengkan kepalanya sebagai kode agar Aruna tidak membuka tirainya.
karena Dewi takut jika orang yang berada di luar bukan manusia. "Jangan dibuka," bisik Dewi. Namun Aruna begitu penasaran. Ia lalu membuka tirai kamarnya dan "Ah!" "Kang Jaka!" kesal Aruna. Mendengar teriakan Aruna dan juga Dewi, Andreas segera menghampiri Aruna lalu mengetuk pintunya. Tak lama, Aruna membuka pintu kamarnya, terkejut saat melihat Andreas berada di depan kamarnya. "Andreas, kalian tidak apa-apa kan?" tanyanya. Aruna tersenyum kemudian membuka pintu ruang tamu. Terlihat Jaka sudah berdiri di sana. Jaka menyunggingkan senyum menyapa Andreas dan juga Dewi. "Maaf mengganggu tidur kalian. Akang disuruh emak menemani kalian. Takut ada apa-apa," tutur Jaka. "Iya Kang," serempak. Aruna masuk kembali ke dalam kamarnya bersama Dewi, sedangkan Andreas menemani Jaka untuk berbincang. Hanya Budi yang tertidur pulas di kamarnya. Saat sedang berbincang dengan Andreas, ia malah tertidur pulas seperti sedang mendengarkan dongeng. Jam menunjukkan pukul 3 pagi. Andreas dan Jaka tidur di ruang tamu beralaskan tikar, sedangkan Budi tidur sendiri di kamarnya. Seperti biasa, eksistensi makhluk halus mulai terasa, dan kali ini Aruna benar-benar tidur nyenyak dan tidak terganggu. Berbeda dengan Budi, Budi merasakan sesuatu yang menindih tubuhnya hingga ia terbangun dari tidurnya. Dilihatnya ranjang dan sekeliling tidak ada Andreas di sana. Budi pun kembali tidur. Tanpa ia sadari, ada sosok pocong yang sedang berdiri di samping ranjangnya. Pukul 5 pagi, Aruna bangun dari tidurnya. Ia pergi ke kamar mandi untuk mengambil air wudhu melaksanakan sholat subuh. Dilihatnya Andreas sedang tertidur pulas, sedangkan Jaka sudah kembali ke rumahnya untuk melaksanakan sholat subuh dan bersiap bekerja. "Wih, bangun Wih, udah siang," ucap Aruna membangunkan Dewi. Dewi pun terbangun. Ia menunggu Aruna hingga ia selesai sholat. Setelah selesai sholat, Dewi meminta Aruna menemaninya ke kamar mandi. Sambil menunggu Dewi mandi, Aruna menyiapkan sarapan untuk teman-temannya. Namun, Aruna merasakan sosok lain hadir. Sudut matanya melihat sosok Asep yang mau masuk ke kamar mandi. Dengan cepat Aruna memanggil Asep mengalihkan perhatiannya. "Sep," ucap Aruna. Asep hanya diam memperhatikan Aruna. Dengan cepat Aruna menghampiri Asep lalu berkata, "Jangan ganggu teman-temanku. Kamu punya duniamu sendiri dan kami tidak mengganggumu." Seolah mengerti dengan ucapan Aruna, Asep pun menghilang entah kemana. Aruna lalu membangunkan Andreas lalu mengetuk pintu kamar Budi agar segera bangun dan melaksanakan sholat subuh. "Wah, nasi goreng," ucap Budi yang langsung menyambar nasi goreng yang disediakan di sana. Andreas mengeplak kepala Budi yang tak tahu malunya makan nasi goreng tanpa membersihkan wajahnya terlebih dahulu. Dewi keluar dari kamar mandi disusul Andreas yang masuk ke kamar mandi. Aruna menemani Budi yang sedang makan. Mata Budi melihat ke sekeliling lalu mendekatkan kursinya dekat dengan kursi Aruna. "Nah, di sini banyak penghuninya ya?" tanya Budi. "Hus, kita bicara di sekolah saja," bisik Aruna. Budi menelan salivannya dengan kasar, kemudian kembali makan dengan lahap. Setelah siap, Aruna dan Dewi berjalan lebih dulu disusul Budi dan juga Andreas yang berjalan di belakangnya. Sepanjang perjalanan, Aruna hanya diam mendengarkan cerita Andreas. Andreas bercerita jika semalam dia melihat sosok perempuan yang berjalan di depan kamar Aruna. Namun,
Saat dia bangun, sosok perempuan tersebut menghilang entah kemana. Aruna terdiam. Ia tahu sosok kuntilanak yang sering mengganggu tidurnya. Tak hanya itu, sosok perempuan yang bernama Surti itulah yang sering jahil dan mengganggu orang-orang di sekitarnya. Kabar Tony akan membuat pabrik beras pun menyeruak seketika, bahkan sampai ke telinga Ima yang tengah sakit. Semakin lama tubuh Ima semakin kurus. Ia terus terbaring di ranjangnya setelah tidak berhasil mendapatkan tumbal untuk kejayaannya. Hanya Udin yang masih setia bekerja di pabrik. Dialah yang mengurus dan mengatur pabrik milik Bu Ima setelah ditinggalkan oleh Tony. Din, apa kamu tahu jika Tony mau membuat pabrik beras? Katanya sih Bu, cuma sampai sekarang belum juga ada tanda-tanda mau dibangun. Jelas Udin. Kamu tahu tidak sekarang Tony kerja di mana? Harusnya sih pengangguran kan? Dia tidak bisa apa-apa selain kerja di sini. Tukas Ima. Saya tidak tahu Bu. Nanti saya cari tahu di mana Tony bekerja sekarang. Tutur Udin. Udin pun kembali bekerja sedangkan Ima masuk ke dalam rumahnya. Di kamar, Ima mengambil dompet yang dulu pernah Karto berikan kepada Tony agar menjadikan putrinya tumbal. Namun, entah mengapa dompet itu pun kembali ke tangannya. Seketika ingatan Ima kembali ke masa saat kedua anaknya merenggang nyawa dijadikan tumbal oleh suaminya. 30 Januari 1980. Pengangguran serba kekurangan membuat Karto salah langkah. Kardi merupakan sosok suami yang penyayang. Tetapi sayangnya, dia malas bekerja dan mengharuskan Ima untuk bekerja. Serabutan demi memenuhi kebutuhan anak dan suaminya. Saat Karto meminta persetujuan Ima untuk pesugihan, sebenarnya Ima menolak dan tidak ingin bersekutu dengan makhluk halus. Tetapi karena hinaan serta ocehan dari mertuanya membuat Ima setuju dengan usulan Karno melakukan perjanjian dengan lelembut. "Apa kamu yakin, Pak?" tanya Ima. "Yakin, Bu. Aku sudah jengah dengan hinaan ibumu dan ibuku. Mereka terus menyuruhku bekerja tanpa tahu jika mencari kerja itu sulit." Jawabnya enteng. "Terserah Bapak saja. Ibu hanya bisa mendukung Bapak." Akhirnya Karno melakukan perjanjian dengan lelembut setelah diajak oleh temannya yang bernama Andi untuk melakukan pesugihan. Andi sendiri merupakan pelaku pesugihan dan dia termasuk orang berpengaruh di Cikede. Sebelumnya Andi mengajak Karno datang ke Juru Kuncen yang tak lain Mbah Kung untuk pelantara menyambungkan ke lelembut yang berada di sana. "Kamu beneran bukan asli orang sini kan?" tanya Andi meyakinkan. "Bukanlah, aku itu asli orang Semarang. Istriku pun orang Garut. Kami tinggal di sini karena adik iparku memintaku untuk menjaga rumahnya selama dia merantau di Jakarta." "Berarti kalau mereka datang, kamu harus pergi dari sini," ucap Andi. "Lah iya, makanya aku ingin cepat kaya agar bisa membeli tanah dan membuat rumah untuk anak dan istriku. Aku juga ingin menunjukkan pada mertua dan ibuku jika aku bisa menghasilkan banyak uang meski hanya di rumah saja." "Jangan seperti itu. Kalau begitu pasti banyak orang yang curiga jika kamu melakukan pesugihan. Mendingan kamu pura-pura bekerja di kota. Nanti biar istrimu yang menjalankan uangnya. Dibuatkan bisnis biar orang tidak curiga." "Udahlah, bagaimana nanti saja. Mendingan kita segera ke rumah Mbak Kung. Aku ingin cepat kaya dan lepas dari kemiskinan," sarkasnya. Andi dan Karno pun pergi ke rumah Mbah Kung. Mereka berdua harus menyeberangi sungai yang dipenuhi dengan bebatuan untuk sampai ke rumah Mbah Kung.
Andi memperlambat langkahnya saat akan sampai di kediaman Mbah Kung. Ingat, langsung ke intinya. Mbah Kung juga sudah tahu kedatangan kita ke rumahnya. Jelas Andi. Iya, iya, aku tahu. Tunggu. Kamu bawa uang yang aku mintakan? Iya, sudah. Nih, 200.000. Jawab Karno menunjukkan 2 lembar uangnya. Sedang apa kalian di sini? Seketika Karno dan Andi menoleh ke sumber suara. Mereka berdua terkejut saat seseorang mengagetkan mereka berdua. Andi dan Karno terkejut ketika melihat Mbah Kung yang berdiri di belakang mereka. Mbah Kung kemudian membuka pintu rumahnya, kemudian mempersilahkan mereka untuk masuk. Begini Mbah, teman saya ini ingin melakukan perjanjian dengan lelembut yang berada di Batu Gede, ungkap Andi. Kamu sudah siap lahir batin? Tanya Mbah Kung. Siap Mbah, saya dan istri saya sudah siap lahir dan batin, jawab Karno. Karno menjelaskan apa yang menjadi tujuannya datang ke Mbah Kung. Akhirnya Mbah Kung meminta Karno untuk menunggu sebentar. Sementara itu, Mbah Kung melakukan ritual di ruangan biasa tempat ia bersemedi. 20 menit kemudian, Mbah Kung kembali ke ruang tamu untuk bertemu dengan Andi dan Karno. Malam Jumat Kliwon, kamu datang ke Batu Besar. Saya juga sudah memastikan jika kamu memang bukan warga sini. Jelas Mbah Kung. Baik Mbah, kalau begitu saya permisi dulu. Dan ini Mbah, ada sedikit untuk membeli kopi, ucap Karno sambil menyelipkan uang ke tangan Mbah Kung. Kalau begitu kami permisi Mbah. Oh iya, untuk sesajen seperti biasa kan? Tanya Andi. Iya, seperti biasa. Nanti jika kamu ke sana, ingat jangan pernah berteriak, lari, atau terkejut saat melihat sosok lelembut yang akan menemuimu, jawab Mbah Kung. Baik Mbah, ucap Karno. Karno dan Andi pamit pergi dari rumah Mbah Kung. Menurut kepercayaan Mbah Kung, konon hanya orang-orang asal saja yang bisa lolos melakukan perjanjian. Penduduk asli biasanya tidak bisa melakukan perjanjian dengan para lelembut. Malam Jumat Kliwon pun tiba. Karno menyiapkan sesajen berupa ayam hitam, kembang 7 rupa, kemenyan, serta kain kafan dan juga kaca kecil yang konon katanya untuk Sang Nyi Gede. Dalam ritual tersebut, Karno tidak boleh menengok ataupun menjerit ketika didatangi oleh sosok lelembut yang akan melakukan perjanjian dengan dia. Bapak yakin? Ucap Ima meyakinkan suaminya lagi. Yakinlah Bu, Bapak sudah mengeluarkan banyak uang. Bapak sudah siap jadi orang kaya Bu, oceh Karno. Mau tidak mau, Ima harus mendukung suaminya, meski masih ada keraguan dalam dirinya akan hal buruk yang bisa saja terjadi pada suaminya. Pukul 11 malam, Karno sudah berada di Batu Besar. Dengan ragu, Karno mempersiapkan semuanya di bawah batu besar, kemudian duduk di pohon besar yang menghadap ke batu. 3 jam berada di sana masih tidak ada tanda-tanda kedatangan lelembut. Tepat pukul 3 pagi, terdengar suara geraman dari balik batu. Karno mencoba tetap tenang meski hatinya bergetar karena rasa takutnya. Kikikan suara kuntilanak terdengar mengelilingi Karno. Ia memejamkan matanya untuk mengurangi rasa takutnya. Namun sayangnya, saat Karno membuka mata, ia melihat ular besar tengah berdiri di depannya. Ah! Teriak Karno. Karno beranjak tikar berlari terbirit-birit saat melihat ular. Ia begitu ketakutan sampai tidak mengingat petuah yang diberikan oleh Mbah Kung.
Malam pertama Karno gagal karena dia menjerit dan kabur ketika ular besar berada di hadapannya. Tak hilang akal, Kardi kembali mendatangi Mbah Kung untuk menanyakan masih bisakah dia melakukan perjanjian dengan para lelembut setelah sebelumnya gagal. Dan Mbah Kung pun melakukan ritual untuk berbicara dengan sang penguasa lelembut. Kali ini jangan sampai gagal. Jika kamu gagal, kamu tidak bisa melakukan pesugihan di sini, ucap Mbah Kung. Baik, Mbah. Oh iya, Mbah. Apa ada cara untuk melawan ketakutan saya? Tanya Karno. Jangan pernah ingat dengan Tuhanmu, tetapi ingatlah pada tujuanmu datang ke sana. Rasa takut itu pun akan hilang dengan sendirinya jika kamu yakin dengan tujuanmu. Karno mengangguk. Ia kemudian berpamitan dan kembali ke rumahnya. Setelah ke rumah, Karno membeli persyaratan yang harus dia bawa untuk sesajen di malam Jumat berikutnya. Malam Jumat berikutnya, Karno kembali datang ke Batu Besar, membawa serta sesajen yang harus dia sediakan untuk memanggil lelembut. Di malam kedua ini, Kardi membawa serta Ima untuk melakukan perjanjian dengan para lelembut. Hal ini merupakan saran dari Mbah Kung. Menurut Mbah Kung, jika Karno gagal, masih ada Ima yang akan meneruskan misi mereka melakukan janji dengan lelembut yang ada di sana. Bapak, di sini menyeramkan, ucap Ima sambil berpegangan dengan Karno. Tenang, Bu, ada Bapak. Pokoknya nanti Ibu tidak boleh menjerit, berdoa, apalagi kabur dari sana. Iya, Pak. Bapak udah ngomong berkali-kali. Sama seperti malam sebelumnya, pukul 11, Kardi dan Ima sudah berada di pohon besar yang dekat dengan batu besar yang menjadi tempat ritual mereka. Mereka berdua duduk berdampingan menghadap batu besar. Tak seperti malam pertama, malam ini terasa tidak menakutkan bagi Karno. Mungkin juga karena ada Ima di sana. Selain melakukan ritual, Karno dan Ima tidak boleh tidur. Kikikan pun kembali muncul. Karno mulai gelisah tetapi tidak dengan Ima. Ia tetap diam melihat ke arah batu. Terdengar geraman seperti suara menggelegar dari balik batu. Karno memejamkan matanya, sedangkan Ima masih tetap menatap batu besar. Seolah ia berinteraksi dengan makhluk yang berada di sana. Ima beranjak dari tikar, berjalan ke arah batu. Iya, duit simpen ku anjen. Bikin kajamanu angkana jadi juadal, perintah lelembut. Baik, Nyi, ucap Ima bersujud di depan batu besar. Karno hanya diam menatap Ima yang sedang bersujud di bawah batu. Ingin sekali Karno mendekati Ima, karena dia takut terjadi sesuatu dengan Ima. Namun kakinya terasa berat dan tidak bisa berdiri dari tempat tersebut. Hingga akhirnya Ima kembali menghampiri Karno dan mengajaknya pulang. Ayo, Pak, kita pulang, ajak Ima. Entah mengapa kaki Karno tiba-tiba saja bisa diajak berdiri. Ia kemudian kembali ke rumahnya bersama Ima. Sesampainya di rumah, Ima menjelaskan apa yang terjadi di sana. Imalah yang berhasil melakukan perjanjian dengan Nyi Gede. Namun sayangnya, Ima dan Karno tidak pernah memikirkan apa yang terjadi saat mereka melakukan perjanjian dengan bangsa lelembut. Jika mereka tidak mendapatkan korban, satu persatu keluarganya akan mati di tangan lelembut yang melakukan perjanjian dengan mereka. Dan korban pertama Karno dan Ima adalah ibu kandung Karno. Seketika hidup, Karno dan Ima berubah. Setiap ia membuka laci lemarinya, tumpukan uang muncul di sana. Pak, Pak, teriak Ima. Apa sih, Bu?
kata Karno melotot melihat banyak uang yang berada di laci lemarinya. Karno dan Ima histeris seketika. Mereka berdua saling berpelukan meluapkan rasa bahagianya karena memiliki banyak uang. Kembali ke masa kini, jika diingat-ingat, lagi ada rasa penyesalan di hati Ima. Setelah mertuanya, ayah kandung Ima, kedua anaknya yang meninggal secara mendadak karena Ima tidak mendapatkan kumbal yang mereka minta. Dan kali ini, Ima harus kehilangan suaminya sendiri setelah gagal menembalkan Sela. Ima terperanjat saat terdengar ketukan di lemarinya. Perlahan, Ima mendekatkan telinganya di lemari. Netra Ima melebar seperti mendengarkan sesuatu dari lemarinya. Oke teman-teman, kita lanjutkan cerita ini di part selanjutnya. Untuk teman-teman yang belum bersubscribe, subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa like, aktifkan lonceng notifikasinya, dan jangan lupa komen sebanyak-banyaknya agar kalian bisa menonton dan mendengarkan cerita-cerita terbaru dari channel ini. Terima kasih sudah mendengarkan dan menyimak video ini. Selamat malam, selamat beristirahat, dan selamat beraktivitas kembali. Saya Roni undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.